Operasi pelarian gagal, sebuah pesawat VIP ditargetkan oleh dua rudal hipersonik, menyebabkan ledakan besar di apron terminal dan tank bahan bakar meledak. Diperkirakan 300 personel keamanan tewas, termasuk agen elit dan pilot. Terminal VIP 1 roboh dan menara ATC putus komunikasi. Landasan pacu 0826 dan 1230 rusak, menghasilkan kawah besar dan kebakaran parah. Evakuasi terhambat oleh api dan infrastruktur terbakar. Rumah sakit menerapkan kode darurat sementara respon internasional diam sekejap. Berbalik 3 rudal hipersonik Kinzhal menghantam terminal VIP dan apron di mana satu pesawat Boeing 767 diparkir. 300 personel keamanan tewas termasuk 85 awak darat dan 12 kendaraan dukungan terbakar. Landasan rusak parah. Evakuasi terhambat. Komunikasi terputus. Radar padam. Korban dirawat rumah sakit setempat. Laporan awal mengonfirmasi. Seluruh wilayah udara Israel ditutup total selama 12 jam. Setelah 14 rudal presisi menghantam area strategis Tel Aviv. Pemerintah pendudukan mengumumkan keadaan darurat tingkat 4, memobilisasi 2.000 personel keamanan untuk menjaga instalasi vital. Kekacauan melanda kabinet, 5 menteri kehilangan komunikasi, dan pusat komando militer di Yerusalem terputus selama 2 jam. Upaya pelarian yang ditargetkan dihentikan ketika 3 rudal Kinzhal menghantam jalur evakuasi, langsung mengenai satu pesawat VIP dan area apron. Dampaknya menewaskan 312 personel keamanan, termasuk 48 operator radar, 104 anggota unit perlindungan pribadi, serta 160 teknisi lapangan. Ledakan juga memutus sambungan komunikasi antara menara kontrol dan pesawat. Satu kompi cadangan gagal mencapai lokasi karena kerusakan landasan. Laporan awal menyebut bahan bakar yang siap mengisi pesawat memperbesar ledakan. Otoritas setempat mengonfirmasi 27 korban kritis dirawat di rumah sakit. Operasi ini menggunakan penargetan presisi dengan 2 titik tumbukan terpisah. Penyelidikan awal sedang berlangsung dan tim forensik dikerahkan untuk menganalisis sisa kebakaran serta mengumpulkan bukti. Pihak berwenang mengingatkan tidak ada jalan keluar untuk pelaku yang terbukti terlibat tertahan. Arogansi rezim mencapai puncak ketika menara pengendalian lalu lintas udara runtuh, menewaskan 27 operator ATC dan melumpuhkan 12 stasiun radar regional. Hilangnya koordinasi mengakibatkan kebutaan sistem. 150 pesawat militer tidak dapat menerima instruksi. 240 penerbangan sipil langsung dibatalkan atau dialihkan. Dan jaringan komunikasi antara pilot dan darat terputus total. Tanpa data radar, unit pertahanan kehilangan jejak kontak udara utama selama berjam-jam, memaksa pemindahan komando darurat ke pusat cadangan. Kerusakan peralatan navigasi dan sistem transmisi menciptakan kekacauan teknis yang memperlambat respons darurat. Perbaikan sementara memerlukan pengiriman 8 tim teknis khusus dari berbagai pangkalan. Efek praktisnya bukan hanya fisik tetapi juga taktis. Kesadaran situasional nasional melemah, rencana evakuasi kompleks menjadi tidak mungkin, dan operasi penyelamatan menghadapi hambatan logistik yang besar. Dampak psikologis pada personel penerbangan dan penduduk sekitar juga signifikan. Meningkatnya ketidakpastian, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap kemampuan manajemen krisis. Langkah mitigasi memerlukan koordinasi internasional dan prioritas penyelamatan korban. Sementara investigasi forensik segera diluncurkan untuk menentukan titik kegagalan sistem dan memperbaiki kerentanan mendasar. Laporan menyatakan satu pesawat Boeing 767 milik negara hancur total setelah 4 rudal hipersonik Kinzhal menabrak apron VIP Masada. Bola api selebar 100 meter meluluh lantakan pesawat dan area sekitar. Terminal VIP runtuh, menara kendali udara roboh, dan 2 landasan pacu retak parah sehingga lalu lintas udara putus. Estimasi korban mencapai 300 jiwa termasuk 4 pilot, 50 agen keamanan, 10 penasihat senior, dan puluhan staf darat yang tertimpa puing. Ledakan juga memicu kebakaran besar setelah sebuah depot bahan bakar meledak. Satu pesawat cadangan, beberapa kendaraan, dan peralatan komunikasi hancur. Petugas medis melaporkan puluhan terluka kritis dan rumah sakit setempat kewalahan. Tim penyelamat menghadapi api dan reruntuhan sehingga evakuasi berjalan lambat. Pemerintah menutup wilayah dan melarang penerbangan sementara. Saksi mata melaporkan kekacauan total di apron dan suara serangkaian ledakan yang berurutan. Investigasi awal mencari asal peluncuran dan jalur rudal secara rinci. Otoritas internasional kini diminta untuk memantau situasi dan mengumpulkan bukti resmi segera. Kejatuhan besar di Ben Gurion menyisakan kehancuran infrastruktur yang luas dan korban jiwa yang segera ditangani. Terminal VIP runtuh mengakibatkan atap roboh dan puing berserakan. Sementara kedua landasan pacu di nomor 0826 dan 1230 hancur di beberapa titik sehingga tidak dapat digunakan. Depot bahan bakar utama terbakar total setelah pecahan rudal memicu ledakan beruntun. Akibatnya pasokan aftur di lapangan dinyatakan hilang. Estimasi awal mencatat 300 personel keamanan tewas di sekitar zona VIP, termasuk anggota unit pengawal.
serta 150 staf bandara yang berada di gerbang dan area teknis. Selain itu, 6 pesawat komersial pada apron dinyatakan rusak parah atau hangus, dan 4 kendaraan pemadam kebakaran mengalami kerusakan berat saat mencoba menanggulangi api. Rumah sakit terdekat menerima lebih dari 400 korban luka bakar dan luka ledakan, sehingga ruang gawat darurat bekerja di bawah tekanan ekstrim. Jalur akses darat tersumbat oleh puing dan kendaraan yang terbakar, membuat evakuasi dan pasokan medis tertunda beberapa jam. Tim teknis melaporkan kawah besar di permukaan landasan yang membutuhkan peralatan berat untuk perbaikan, dan diperkirakan rekonstruksi sebagian bisa memakan waktu berbulan-bulan. Namun yang paling mendesak adalah memadamkan titik-titik kebakaran yang masih aktif dan mengevakuasi korban yang terjebak di reruntuhan. Pihak berwenang mengerahkan satu komando penyelamatan gabungan dan unit teknik untuk membuka koridor aman. 5 minutes out, Sementara Doctor. imbas We are ekonomi ready. langsung terlihat pada pembatalan lebih dari 1.000 penerbangan yang terjadwal, mengganggu operasi maskapai dan rantai pasokan. Kerugian material termasuk fasilitas terminal, sistem navigasi, dan depot logistik yang membutuhkan inventarisasi lengkap. Kepolisian militer dan otoritas sipil memulai penyelidikan bersama untuk mengensure data identitas korban dan penyebab keruntuhan, serta mendokumentasikan titik-titik dampak untuk perencanaan pemulihan yang terkoordinasi. Dalam kondisi darurat ini, prioritas utama tetap penanganan korban serta pengamanan area agar tindakan penyelamatan dapat berlanjut tanpa hambatan. Tim penyelamat melaporkan pengiriman awal 20 ambulans dan 12 tim SAR dari provinsi terdekat, serta 3 helikopter evakuasi yang beroperasi untuk mengeluarkan korban dari lokasi yang sulit dijangkau. Logistik medis difokuskan pada distribusi 2.000 liter cairan infus. 1.000 paket perban darurat dan ratusan oksigen portabel untuk We have a stabilisasi critical pasien failure kritis. on auxiliary power. Koordinasi antar The rumah relays sakit are dibantu fused. oleh I pusat can't reroute komando the main sementara yang conduit. mengatur Bypass the rujukan regulator. pasien dan We need to cut permintaan power darah. now. Masyarakat sipil We diminta have menjauhi incoming. area Lay terdampak down untuk cover and mempercepat advance. respon tim penyelamat. Prioritas selanjutnya Advancing adalah now. pemulihan jaringan listrik serta penilaian risiko lingkungan lokal dan dukungan komun. Rumah sakit di Tel Aviv dan Rishon LeZion dilaporkan kewalahan menangani korban setelah serangan rudal presisi menghantam kompleks Bandara Ben Gurion. Sekitar 1.200 orang terluka, termasuk 340 personel keamanan, 180 staf bandara, dan 60 teknisi penerbang. Unit medis darurat hanya memiliki 45 ambulans aktif, membuat evakuasi ke rumah sakit terdekat tertunda selama lebih dari 3 jam. Api yang masih membara di terminal dan depot bahan bakar mencegah tim penyelamat memasuki area dalam radius 800 meter. Pemerintah kota mengumumkan status darurat sipil selama 48 jam, mengerahkan 2.000 pasukan cadangan untuk menjaga ketertiban. Di Yerusalem, lonceng peringatan berbunyi selama 6 menit tanpa henti, menandai krisis nasional terbesar sejak tahun 1973. Reaksi internasional bermunculan dengan tempo berbeda. Di Washington, Gedung Putih mengeluarkan pernyataan singkat berdurasi 92 detik di televisi nasional, menyerukan deeskalasi dan klarifikasi penuh. Namun mereka menolak menyebut Rusia sebagai pelaku, menunjukkan dilema politik yang mendalam. Parlemen Inggris menggelar sidang darurat selama 90 menit, di mana 3 faksi berbeda gagal mencapai pernyataan bersama. Di Moskow, Kementerian Luar Negeri mengonfirmasi operasi militer terbatas dengan 7 rudal Kinzhal hipersonik diluncurkan untuk mencegah pelarian individu yang dituduh melakukan kejahatan perang. Laporan resmi menyebutkan tidak ada korban warga asing karena bandara telah ditutup 18 menit sebelum gelombang pertama serangan. Di wilayah Timur Tengah, reaksi publik sangat kontras. Di Beirut, ribuan orang turun ke jalan, menyalakan 400 kembang api sebagai bentuk malam kemenangan. Di Damaskus, media nasional menyiarkan laporan langsung selama 5 jam tanpa iklan, menyebut peristiwa itu akhir era impunitas. Di Kairo, 2.500 mahasiswa Universitas Ain Shams menggelar doa massal di alun-alun kampus. Organisasi HAM Global di Jenewa menyerukan investigasi independen terhadap pelanggaran hukum internasional oleh semua pihak. Lembaga itu membentuk tim berisi 12 penyelidik dengan mandat 90 hari. Sementara itu di Tel Aviv, api di area depot bahan bakar baru dapat dipadamkan setelah 19 jam dengan bantuan 60 unit pemadam. Infrastruktur listrik bandara rusak total, menyebabkan pemadaman di 27 distrik sekitarnya. Kerugian material diperkirakan mencapai 2,8 miliar dolar AS. How many more coming in? Israel At mengaktifkan least 5, rencana Doctor. darurat nasional level Move them to tertinggi Bay yang 3. disebut We need to perimeter clear this basing, entrance. melibatkan 11.000 tentara untuk menjaga fasilitas strategis di wilayah tengah. Hingga pukul 23.45, belum ada pernyataan langsung dari Perdana Menteri. Para analis menilai situasi ini menandai keretakan nyata antara Moskow dan Tel Aviv setelah hampir 2 dekade kerjasama senyap. Dunia kini menyaksikan perubahan peta diplomatik yang signifikan. Uni Eropa memanggil duta All besar units, Rusia di Brussels initiate untuk lockdown klarifikasi. procedure magenta. Sementara Ankara I repeat, menawarkan mediasi. lockdown procedure Di New magenta. Delhi, Kementerian Luar Negeri India menyerukan tanggung jawab global terhadap stabilitas kawasan. Dari Afrika Selatan hingga Jakarta, tagar keadilan untuk Palestina
menempati get these posisi cases teratas clear the di ramp. media Watch your sosial step. selama 14 Copy jam. that. Di Ramallah, Moving the lonjakan rig now. listrik sementara di Coordinated malam hari effort on the tidak next menghentikan one. warga menyalakan 3.000 lilin di alun-alun utama sebagai simbol solidaritas. Dunia Arab menyambut kejadian itu dengan campuran lega, amarah, dan euforia, menandai babak baru dalam dinamika Timur Tengah modern, di mana dominasi lama terguncang.